Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan juga kepada Pak Peter. Nama saya Muhammad Haikal dengan NPM 50423925 dari kelas 2 dua empat ingin menjelaskan materi minggu kedua mengenai arsitektur komputer dan konsep dasar sistem operasi. Yang pertama, kita masuk ke dalam aplikasi, program, dan kompilasi. Seperti yang kita semua tahu, sebuah aplikasi terdiri dari beberapa program. Nah, program itu sendiri terdiri dari sinteks, yaitu baris-baris perintah atau instruksi yang ditulis oleh program. Sinteks ini mengikuti sebuah algoritma atau logika tertentu, yang meskipun bisa berbeda-beda caranya, tetap bertujuan menghasilkan hasil yang sama. Nah, sebelum bisa dijalankan, program perlu melalui proses kompilasi. Nah, kompilasi ini adalah proses mengubah source code yang ditulis dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh komputer. Nah, hasil dari kompilasi ini disebut executable program. Seperti .x di Windows, berbeda dengan source code, executable ini tidak bisa dibaca sinteksnya secara langsung. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses CPU dan memori. Nah, saat sebuah program dijalankan, ia menjadi yang disebut sebagai proses. Nah, proses itu adalah unit eksekusi dari program yang sedang aktif. Nah, selanjutnya proses akan dimuat ke dalam RAM terlebih dahulu. Misalnya, saat kita membuka aplikasi, maka itu menjadi proses satu atau P1 di dalam RAM itu sendiri. Setelah itu, CPU akan mengambil proses dari RAM untuk dieksekusi. Proses ini dilakukan secara sekuensial atau mengantri dengan prinsip seperti yang pertama ada FIFO atau first in first out, yang kedua LIFO, last in first out, yang ketiga adalah queue atau antrian, dan terakhir adalah stack ataupun tumpukan. Nah, sistem operasi juga bisa menangani event. Misalnya, ketika aplikasi meminta konfirmasi yes or no, maka proses bisa masuk ke dalam status waiting ataupun freeze. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis sistem komputer. Nah, komputer ini memiliki berbagai jenis sistem. Antara lainnya, yang pertama adalah batch system. Nah, di batch system digunakan untuk memproses banyak data dalam satu waktu. Misalnya, sistem perbankan yang memproses seluruh transaksi harian secara bersamaan. Yang kedua, multi-programming system. Nah, ini memungkinkan beberapa program berjalan bersamaan. Saat satu program menunggu input maupun outputnya, CPU bisa mengeksekusi program lainnya. Nah, yang ketiga adalah time sharing system. Memungkinkan banyak pengguna menggunakan komputer secara bergantian dengan membagi waktu CPU secara efisien. Yang keempat adalah multi-processing system. Menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan proses secara paralel, ini mempercepat eksekusi dan meningkatkan performa. Nah, yang kelima ada distributed system. Sistem ini terdiri dari beberapa komputer yang bekerja sama dan terlihat seperti satu sistem utuh. Ini meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem itu sendiri. Yang keenam dan terakhir adalah real-time system. Nah, sistem ini yang memproses data dengan respon cepat dan batasan waktu tetap. Misalnya, pada sistem navigasi pesawat, ataupun alat medis. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam peranan sistem operasi. Sistem operasi punya peran yang penting dalam arsitektur komputer, yaitu sebagai pengatur utama jalannya sistem. Beberapa peran utamanya antara lain yang pertama adalah manajemen prosesnya. Ini mengatur eksekusi proses dan menjalankan penggunaan CPU. Yang kedua, ada manajemen memori, mengalokasikan dan mengelola memori utama ataupun RAM untuk proses-proses yang sedang berjalan. Nah, yang kedua, manajemen penyimpanan, mengelola file dan sistem penyimpanan agar efisien dan aman. Yang keempat, ada pun manajemen perangkat. Ini menghubungkan dan mengontrol perangkat keras seperti printer, keyboard, dan lainnya. Dan yang terakhir, keamanan dan proteksi. Melindungi sistem dan data dari akses tidak sah atau program berbahaya. Nah, salah satu fitur penting adalah virtual memory, yaitu teknik menggunakan sebagian dari hard disk sebagai memori tambahan agar sistem tetap bisa berjalan meskipun RAM-nya terbatas. Nah,
Lanjut kita masuk ke dalam kesimpulannya. Jadi, arsitektur komputer bukan hanya tentang hardware-nya, tapi juga bagaimana komponen-komponen seperti CPU, memori, dan sistem operasi itu bisa bekerja sama satu sama lainnya. Dari proses kompilasi, eksekusi program, hingga manajemen sumber daya oleh sistem operasi, semuanya terintegrasi dalam arsitektur yang efisien dan juga kompleks. Nah, memahami hal ini adalah langkah awal untuk kamu yang ingin masuk ke dunia pemrograman, rekayasa perangkat lunak, ataupun sistem komputer. Eee, Kurang lebihnya, sepertinya sudah sudah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah tutur bahasa ataupun ucapan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.